Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan nasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah sabarlah dan ampuni. Mengapa perlu mengampuni? Bagaimana caranya? Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam Kolose 3 ayat 1 hingga 17. Ini merupakan panggilan Paulus kepada jemaat di Kolose untuk mengarahkan hati kepada sorga. Mengapa saudara? Ilustrasi dari firman Tuhan. Rasul Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat Kolose menempatkan kesabaran sejajar dengan pengampunan. Mengapa saudara? Kita boleh lebih bersabar jika kita rela mengampuni. Pada saat memandang orang yang menyakiti hati kita, kita perlu melihatnya dari sudut pandang Tuhan, bukan pandangan manusia. Tuhan sudah mengampuni kita yang sering menyakiti hati Tuhan. Jika demikian saudara, mengapa kita tidak mengampuni orang lain? Kita yang percaya pada Kristus mendapat kebangkitan bersama Kristus. Karena itu, kita harus memikirkan perkara surgawi atau mengarahkan hati kita kepada sorga. Perkara duniawi termasuk marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor harus menjadi sejarah masa lalu dan jangan lagi kita ulangi atau lakukan. Saudara, bagaimana dengan kita? Ada banyak cara yang diajarkan orang untuk mengendalikan kemarahan. Namun bagi orang percaya, kita telah memiliki modal untuk bersabar. Apa modal tersebut? Kita adalah manusia baru. Yang dituntut dari kita ialah menggunakan cara Tuhan untuk merespon kemarahan dengan tidak menggunakan cara atau kehendak dunia. Sebaliknya, kita berjuang untuk terus diperbaharui di dalam hidup baru kita. Oleh kasih Kristus, kita pasti dimampukan untuk boleh saling mendahului, meminta maaf, dan mengampuni. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa kesabaran itu pasti akan menjadi milik kita pada saat kita belajar mengampuni sebagaimana Kristus sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia baik. Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan supaya kita boleh mengampuni orang yang bersalah atau menyakiti hati kita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih Tuhan karena memampukan kami untuk mengampuni orang yang bersalah pada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.